sekali saya sekali bisa menemani dan mendampingi Bapak dan Ibu semua di kegiatan siang hari ini. Selamat datang kepada yang terhormat Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Dr. Iwan Syahir, PhD. Selamat siang Pak Iwan. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat Pak Iwan ya hari ini Pak? Semangat Pak mau bertemu dengan ribuan guru-guru penggerak yang ada di sini. Selamat, alhamdulillah. Saya yakin guru-gurunya juga sudah semangat Pak, tidak sabar. Nanti berbincang langsung dengan Pak Iwan dan tentunya juga dengan Mas Menteri. Baik, terima kasih Pak Iwan. Ya, dan selanjutnya juga saya sapa kepada yang terhormat selamat datang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Nadiem Anwar Makarim, MA, MBA. Selamat siang Pak Menteri. Selamat siang. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri sudah meluangkan waktu. Kabarnya di tengah-tengah rapat hari ini Pak ya? Iya, kalau guru penggerak kapanpun saya akan pasti berikan waktu. Program kita ini program terpenting ini bagi semua yang mungkin kita bisa mencapai. Kenapa? Makin semangat dari waktu guru-guru yang sudah menanti siang hari ini Pak. Pasti nggak sesemangat saya. Saya paling semangat ketemu guru penggerak. Jadi kehormatan itu ada di saya untuk bisa ketemu guru penggerak batch pertama ini. Luar biasa. Baik, terima kasih Pak Menteri. Dan selanjutnya di siang hari ini Bapak dan Ibu juga telah hadir Sekretaris Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Profesor Dr. Nunu Suryadi MPD. Selamat siang Bu Nunu. Siang Mbak Puspa Ayu. Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan, Pendidikan Rendah dan Pendidikan Khusus, Dr. Hayas Wardi MSI. Selamat siang Pak Hayas. Selamat siang, terima kasih banyak. Pak Hayas dengan Bu Nunu tampak ya, pakai hijau-hijau. Lalu kemudian ada Direktur Guru dan Tenaga Pendidikan Anak Usia Dini, Dr. Santi Andaruti, MED. Selamat siang Bu Santi. Selamat siang. Assalamualaikum. Direktur Guru dan Tenaga Pendidikan Dasar, Dr. Rahmadi Ibihar, PMA. Selamat siang Pak Rahmadi. Selamat siang. Pak Rahmadi tengah-tengah antara Bu Santi, Bu Ibu dan Pak Yas. Jadi ada hijau dan kuning. Yang paling beda sendiri ada Direktur Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan, Dr. Pratomo. Selamat siang Pak Pratomo. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat untuk guru Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah hadir. Dan juga para calon guru penggerak, pengajar praktik, fasilitator, instruktur dan keluarga besar program guru penggerak. Melalui acara siang hari ini Bapak dan Ibu, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
selesai. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Ya, Bapak Ibu yang saya cintai, hari ini saya yakin akan menjadi hari yang paling ditunggu-tunggu khususnya oleh para guru-guru hebat di seluruh tanah air. Karena apa? Siang hari ini Bapak dan Ibu bisa langsung berbincang dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Tentu akan ada banyak hal yang akan disampaikan dan akan dibicarakan di siang hari ini. Nah, selanjutnya tidak berlama-lama, langsung saja kita akan dengarkan sambutan singkat sekaligus juga pengantar dialog yang akan disampaikan oleh Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Iwan Syahril. Pak Iwan, kami silakan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam pendidikan. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mas Menteri Pendidikan Muhammad Karim, para pejabat eselon 2 Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan, Bu Sesdikbud dan Ibu Direktur, segenap tim program guru penggerak dan yang sangat-sangat kita banggakan adalah keluarga besar program pendidikan guru penggerak, calon guru penggerak, tenaga praktek, fasilitator dan instruktur. Pertama-tama, mari kita mendoakan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dikelilingi keberkahan dan kebahagiaan dalam setiap aktivitas kita. Saya sangat bersyukur sekali dan senang sekali berada pada forum kali ini, sebuah forum yang sangat spesial dialog program guru penggerak dengan Mas Menteri. Saya ingin menyampaikan apresiasi saya dan merasa bangga kita semua pada Bapak Ibu Guru yang telah mengikuti program pendidikan guru penggerak ini. Kurang lebih sudah hampir 5 bulan ya, 4,5 bulan. Mas Menteri dan Bapak Ibu sekalian, yang diadakannya dalam program guru penggerak kali ini adalah pertama, memperkuat tali silaturahmi antara Mas Menteri dengan segenap unsur program pendidikan guru penggerak, menjadi calon guru penggeraknya, menjadi praktek, instruktur dan fasilitator. Yang kedua adalah berbagi refleksi bagaimana pengalaman Bapak Ibu semua dalam program pendidikan guru penggerak ini yang sudah lebih dari 4 bulan, sehingga itu bisa jadi masukan untuk kita untuk pengalaman selanjutnya. Dan yang ketiga yang sangat spesial tentunya adalah motivasi dan inspirasi dari Mas Menteri untuk semakin menguatkan semangat semua calon guru penggerak, menjadi praktek, fasilitator dan instruktur. Kami sampaikan juga bahwa calon guru penggerak pada siang hari ini ditemani oleh penggiat praktek dan fasilitator sudah menyelesaikan pengembangan pertama Bapak Menteri seperti refleksi filosofi pendidikan nasional, yaitu filosofi Bapak Pendidikan kita dari Dewan Para nilai-nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, budaya positif, pembelajaran berdiferensiasi yaitu yang akan mengikuti kepada platform, pembelajaran sosial emosional dan saat ini sedang belajar guru coaching. Kita sangat bangga melihat mulai terlihat perubahan mindset pembelajaran guru-guru kita yang ikut program ini dan melakukan penindasan juga pada guru-guru lainnya, terutama dalam melihat dan memposisikan murid secara lebih hormat. Selain itu banyak sekali pengulangan karya refleksi, demonstrasi, aksi nyata dari semua calon guru penggerak yang mengikuti program pendidikan guru penggerak ini. Sudah ada ribuan video yang sudah ini di YouTube, karya-karya dari calon guru penggerak yang menjadi refleksi dan demonstrasi setiap modul yang diberikan. Bahkan ada yang sampai buat lagu dan puisi. Saya sangat menikmati sekali hasil-hasil karya dari Bapak Ibu semua. Lalu kemudian setelah perjuangan yang luar biasa, mungkin Mas Menteri juga masih ingat waktu kita di Sorong, calon guru penggerak dan pada praktek yang memiliki dan mengeluarkan energi yang luar biasa kepada kita semua. Saya juga mendengar bahwa pengajar praktek yang mendampingi guru penggerak bahkan menempuh jalur darat 500 km untuk melakukan pendampingan individu kepada calon guru penggerak. Semua luar biasa. Bahkan di Sapa GTK yang live IG yang kita lakukan beberapa waktu yang lalu juga ada calon guru penggerak, pengajar praktek yang mendapat COVID-19 namun tidak menentukan semangat dia, yaitu guru dia, untuk bisa terus mendampingi guru penggerak. Ada juga menarik upacara yang diberikan pada anak Mas Menteri, di mana yang menjadi pembina upacaranya justru adalah siswanya. Semua itu datang dari kesungguhan hati yang kuat dan semangat untuk terus belajar dan berbagi di antara para calon guru penggerak. Inilah kunci untuk terus menjalani proses pendidikan dan melakukan transformasi pendidikan. Selain angkatan 1 ini, Mas Menteri bisa juga kami sampaikan bahwa di tahun 2021 ini, program guru penggerak juga sudah dibuka untuk angkatan 2, 3, dan 4. PGP angkatan 2 saat ini finalisasi untuk proses kelulusannya. PGP angkatan ketiga sedang masa verifikasi, validasi untuk seleksi tahap kedua. Dan yang angkatan keempat sudah dibuka mulai hari ini dengan target hampir 3 kali lipat dari 3 angkatan sebelumnya, yaitu sekitar 8.000 calon guru penggerak beserta pengajar praktek dan fasilitatornya.
Mas Niki dan Bapak Ibu sekalian, pada dialog kita pada siang hari ini, kami mengundang 2.418 calon guru penggerak, 487 pemadam praktek dan 130 fasilitator dan tim instruktur, termasuk 3 tim penggerak PGP dan keluarga besar dari Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan. Kami setelah ini ada 3 calon guru penggerak dan 2 pemadam praktek yang akan mewakili untuk dialog langsung dengan Mas Niki, sementara yang lainnya mengikuti secara virtual Zoom pada saat yang bersamaan. Kami ucapkan terima kasih kepada Mas Niki yang sudah berkenan bergabung dan memberikan semangat untuk semua keluarga besar program pendidikan guru penggerak ini dan semua tim yang terlibat mempersiapkan dialog ini. Terima kasih. Demikian mungkin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Om. Salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dirjen dan Bapak Ibu. Jadi Pak Dirjen sudah sedikit menyinggung terkait dengan bagaimana cerita-cerita para calon guru penggerak. Mohon izin Mas Menteri, jadi saya juga ingin mengajak Mas Menteri sekaligus Bapak Ibu semua untuk menyaksikan video berikut yang merupakan cerita dari calon guru penggerak dari Lampung. Ini udah apa belum? Oh, yang suaranya? Tuh, kan ya? Halo, selamat pagi semuanya. Kok udah keluar? Berarti, mulai nih. Mulai ya. Saya, Marwan Batubara, seorang guru sekolah menengah atas yang masih terus belajar untuk memperkaya wawasan tentang teknologi informasi. Dan inilah tentang saya yang pengajar. Tapi anak-anak zaman sekarang, khususnya ini sudah pasti menggunakan gaya mereka. Saya pun kadang penasaran, sebenarnya apa ada sih yang mereka lakukan dalam perangkat main game. Ada juga yang berselangkah ke sejumlah situs pertemanan. Lalu, media sosial. Nah, pas waktu mengambil sekarang, mereka serempak menjawab, inilah tantangan yang harus saya hadapi. Padahal, saya ingin mengajak mereka terbang lebih tinggi. Saya coba bertanya dan berdiskusi dengan para fasilitator di program guru penggerak atau PGP. PGP memperkenalkan saya dengan aplikasi dan fitur-fitur baru yang memudahkan pembelajaran. Ya, fitur-fitur yang sedang tren di kalangan siswa-siswi untuk belajar. Saya berusaha sekuat tenaga untuk mengejar ketertinggalan saya. Saya banyak mencari referensi sebanyak itu sampai pada titik dan akhirnya saya menguasai sejumlah aplikasi penunjang kegiatan belajar mengajar online. Wah, makan bosan belajar itu. Semua anak tentunya punya keistimewaan masing-masing, termasuk cara berpikir dan gaya belajar yang mereka jalani sangat beda. Sangat beda. Perbedaan ini semakin saya rasakan saat kami harus sekolah online. Ya, semua harus kami lakukan dengan perangkat teknologi seperti ini. Saya juga ingat, di PGP, saya diajarkan tentang pendekatan yang setara pada siswa-siswi. Nah, sekarang belajar lebih langsung, anak-anak jadi punya ilmu saat belajar dengan teman mereka. Nah, mereka semakin tertutup waktu saya menggunakan bahasa gaming dalam pembelajaran. Awal yang seperti ini, orang selalu mewarnai belajar mereka lebih seru, ada ilmu dan banyak pilihan. Inilah merdeka belajar yang sesungguhnya. Salam guru penggerak. Iya, Bapak Ibu, itu dia tadi cerita menarik dari seorang calon guru penggerak di wilayah Lampung. Dan saya yakin masih banyak cerita-cerita menarik lainnya. Karena itu langsung saja tidak berlama-lama, kita tiba di sesi yang paling ditunggu oleh Bapak Ibu semua, yaitu dialog bersama dengan Mas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia,
Tapi bukan itu Mas Menteri, saya ingin menyapa dulu yang sudah bersiap-siap dari, bukan dulu dari tadi pagi nih, tapi dari kemarin kayaknya ya. Sudah ada 5 orang yang nanti akan berbincang secara langsung dengan Pak Menteri, yaitu calon guru penggerak dari Kabupaten Indragiri Hilir, Bapak Haidir Rahman. Selamat siang Pak Haidir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada calon guru penggerak dari Kabupaten Sika, Ibu Tedana Evarista Maru. Selamat siang Ibu Tedana. Selamat siang semuanya. Selanjutnya calon guru penggerak dari Kabupaten Belu, Ibu Arismawati. Selamat siang Ibu Arismawati. Selamat siang Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya ada Ibu Lydia Widayanti, pengajar praktek dari Kota Sumeneb. Selamat siang Ibu Lydia. Selamat siang Bu Ayu. Dan yang terakhir ada pengajar praktek dari Kabupaten Sanggau, Ibu Yanti Sila Sakti. Ibu Yanti sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Selamat siang, terima kasih. Dan langsung saja dialog siang hari ini akan difasilitasi langsung oleh Dirjen GPK, Bapak Iwan Syahril. Itu Pak Iwan, kami persilakan. Halo, terima kasih Mbak Ayu. Halo ibu-ibu, bapak semuanya, apa kabar? Siap ya buat sama Mas Menteri. Kita langsung ya. Mas Menteri, Bapak Ibu, selamat Tadi Mas Menteri udah bilang yang paling semangat kayaknya nggak ada yang bisa dari Mas Menteri di siang hari ini kelihatan sekali Mas Menteri udah semangat sekali ketemu dengan Bapak Ibu guru semua. Ini kalau ketemu langsung lebih semuanya lagi ya Mas Menteri. Kalau kemarin Mas Menteri bisa cerita kali gimana waktu pengalaman ketemu CGP yang di seorang Mas Menteri. Saya itu masih teman-teman Bapak Ibu. Pertama, terima kasih udah mengundang saya di sini. Terima kasih udah ngasih waktu. Padahal kerjaannya guru penggerak itu lebih penting dari kerjaan saya. Jadi waktu Anda itu lebih berharga dari waktu saya. Jadi terima kasih banget udah ngasih waktu untuk ngobrol-ngobrol sama saya. Waktu itu pertama kali saya ketemu guru penggerak secara fisik di Kota Sorong. Ya, jadinya itu kita ketemu 15 ya Mas Iwan ya. Itu 15 guru penggerak batch pertama. Dan saya ini walaupun orangnya optimis selalu, karena kalau menjadi agen perubahan itu harus optimis gitu loh kita tahu ya. Tapi saya juga orangnya optimis tapi skeptis. Skeptis itu artinya apa? Bukannya saya nggak percaya perubahan bisa terjadi, tapi semua program yang kita luncurkan di Kemdikbud, saya minta tim saya selalu cek dan recheck. Ini benar nggak kena nah, programnya gitu. Jadi kita ini udah mendesain program guru penggerak ini dengan berbagai macam makar, tapi nggak ada gunanya kalau kita nggak dengar langsung dari guru-guru bahwa ini kayak Pak Presiden bilang bukan hanya send tapi deliver. Ada nggak gunanya? Ada nggak manfaatnya bagi para guru-guru ini yang bukan wawasan mereka gitu. Dan luar biasa waktu kita ketemu ke 15 guru di Sorong udah jauh dari Jakarta, udah sejauh baru lebih jauh lagi ke Sorong itu udah paling jauh lah dari Jakarta gitu. Dan mereka langsung menuntut ke saya langsung menuntut, Pak ini program harus digedein sebesar-besarnya. Teman-teman saya semuanya mau gabung ya, tapi kayaknya kuotanya kekecilan, jadi mereka malah melalui saya untuk membesarkan programnya. Lalu saya bilang, kenapa Anda mau ini program digedein? Ceritain dulu dong, kayak apa? Karena, jadi saya kancing-kancing dikit, gitu guru-guru saya bilang, ini kayak bingkat-bingkat biasa, gitu. Bukannya biasa aja, kita kan udah sering melakukan pelatihan sama guru-guru. Ini bukannya sama aja, kok apa yang buat beda kali ini? Nah, itu yang langsung saya dapat banjiran jawaban gitu dari teman-teman. Dan dari banjiran jawabannya mungkin nanti saya ketemu dari teman-teman yang ada di sesi webinar ini. Tapi yang saya dengar katanya ini program yang sangat beda dari program sebelumnya. Itu yang saya dengar terus ya. Saya dengar kedua adalah
ini program yang bukan hanya berorientasi kepada cara ngajar, tapi caranya guru belajar dan caranya guru menginfluence, jadi guru menjadi influencer terhadap guru-guru lain ya. Karena itu sebenarnya cirinya guru penggerak, dan anak guru itu senang bahwa sebenarnya yang mereka udah tahu selama ini itu sebenarnya dalam hatinya tuh gak ada, tapi dikonfirmasi sama modul-modul dalam guru penggerak. Dan saya tanya ini baru berapa persen, masih itu yang bisa waktu kita ketemu baru berapa persen dari modul guru penggerak. Waktu itu masih 2 bulan, masuk berarti sekitar 30% sendiri. Baru 30%. Jadi mereka itu baru 30% aja menerima modul itu udah merasa ini program yang beda, ini program yang unik, karena ini membuka wawasan saya sebagai guru untuk menyadari harusnya cara memikir saya itu seperti apa. Nah itu yang sebenarnya saya senang banget mendengar itu, karena yes, sekarang kalian ngerti. Jangan lihat kementerian atau pemerintah sebagai orang yang bakal ngasih tahu kamu caranya ngajar harus kayak gini. Bukan, kamu lebih tahu cara ngajar, kamu yang guru gitu. Caranya kita adalah, tugas kita dengan program ini adalah untuk membebaskan atau memerdekakan otak kalian, otak teman-teman, untuk bisa menyadari apa sih. Ada beberapa teknik-teknik dan kompetensi-kompetensi yang sangat penting, tapi yang lebih penting lagi adalah paradigma pemikirannya. Paradigmanya berpusat kepada murid, bukan kepada birokrasi, bukan kepada nyenengin pemerintah atau nyenengin aturan-aturan lain. Orientasinya kepada murid. Jadi itu sebenarnya yang bikin saya senang banget mendengar. Jadi kalau di Sorong aja udah kayak gitu perasaannya, bayangkan di kota-kota lain dan minat ya atau keinginan untuk menyebarkan sebenarnya sebenarnya virus, tapi virus positif ini yang namanya gerakan Merdeka Belajar ini ya ujung-ujungnya itu bergerak. Makanya kita mulai dengan tahun ini kecil tapi nanti digedein. Maaf menjadi panjang Mas Iwan, cuman saya seru banget nih bisa ngobrol sama teman-teman di sini. Jadinya itu waktu saya ke Sorong akhirnya saya berpikir, nah tenang nih program nih, tenang nih. Oke, sekarang kita gedein program sebesar-besar itu kita dukung dan kita pastiin Mas Iwan bahwa inilah kader-kader guru penggerak yang akan menjadi pemimpin-pemimpin institusi pendidikan kita. Kedepannya kepala sekolah, pengawas, harapannya sampai ke LPMP kita, guru-guru LPTK, bahkan kepala dinas, insya Allah kepala dinas itu harus lulusan dari guru penggerak. Nah, ini yang sebenarnya harapan kita gitu loh. Ini jadi kaderisasi masa depan guru-guru yang berpikir secara otonom. Itu Mas Iwan. Wah, luar biasa sekali Mas Menteri. Kelihatan ya Bapak Ibu semua nih semangatnya Mas Menteri. Nah Mas Menteri tadi udah ini kasih film ke kita. Mas Menteri gimana sih kalau dari Bapak Ibu gimana ceritanya? Jadi mungkin silakan Mas Menteri, apa ada pertanyaan buat ada 3 calon guru penggerak yang ada di sini sama 2 pengajar praktik. Jadi ini yang mendampingi belajarnya calon guru penggerak kita. Silakan Mas Menteri, ada pertanyaan buat masing-masing dari guru-guru kita ini. Oh ya, terima kasih semua. Saya ada beberapa pertanyaan nih, saya langsung aja ya, saya coba ya pertanyaan pertama ya. Ini kan teman-teman udah mengikuti program guru penggerak ini udah 4,5 bulannya. Nah, saya mau tahu yang pertama adalah apa sih bedanya program ini dari program-program pelatihan sebelumnya? Itu dulu saya pengen tahu. Bedanya apa? Dan kalau jujur, belak-belakan juga terbuka, apa perbedaannya dari pelatihan-pelatihan yang sebelumnya? Itu dulu saya mau tahu. Sebelum nanti saya tanya dampaknya seperti apa ke Bapak Ibu, tapi bedanya apa dulu? Kita pengen tahu nih. Oke, baik. Terima kasih Mas Menteri, siap-siap ya Bapak Ibu. Ini kita mungkin dari daerah barat dulu, nanti terus sampai ke yang timur ya. Jadi siap-siap dulu, Pak Aiden dulu dengan duluan. Silakan Pak Aiden, ini dari Riau nih Mas Menteri. Oke, siap. Terima kasih Pak Aiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Aiden. Baik, ini duduk ini Pak Aiden, nama saya langsung. Perubahannya bedanya dari program yang lain ketika guru penggerak ini dilaksanakan, kami diajarkan tentang filosofi kehadiran yang para, artinya mengubah sudut pandang kami mengajar pada anak. Dulunya sih mengajar materi sampai ya sampai selesai belajarnya, tapi ketika sekarang lewat mengajarkan filosofi tadi, mengubah sudut pandang kita mengajar, ada sesuatu hal yang berbeda. Artinya ketika kami sudah selesai
di filosofi dan bisa mengikuti sudut pandang, insya Allah Mas Menteri kalau memang ada program yang lain itu mungkin lebih mudah belajarnya lagi, karena memang sudah mindset kami sudah berubah dari yang awalnya itu seperti itu. Mungkin Pak Menteri, Mas Menteri. Baik, terima kasih. Maksudnya ada kelanjutan atau kita lanjut dulu dengan yang lain? Ya mungkin biar yang lain bisa bicara lalu saya tanggapi. Kita lanjut ke Kalimantan, silakan Bu Sila. Terima kasih Pak Iwan, Mas Menteri. Perkenalkan saya Puisa Sakti. Jadi menurut saya perbedaan antara program-program dikatakan semacam diklat yang sebelumnya dengan yang sekarang itu lebih berbeda. Karena ini juga hasil pendapat teman-teman yang lain di sini Kabupaten Sangka. Jadi saya lihat kalau yang dulu program dulu itu kita lebih banyak duduk diam di ruangan mendengarkan, terus kemudian didoktrin seperti ini lah langkah-langkah ini seperti ini. Tapi ketika kita mengenai program berpenggerak di sini yang pertama sekali yang kami terima itu adalah membuka mindset Pak. Membuka mindset kami. Karena apa? Ketika kita menjadi seorang guru, hal utama itu adalah hati dulu. Hati, ketika hati kita sudah terbuka, kita siap melaksanakannya, semuanya akan mengalir. Dan di program berpenggerak ini semua materi-materinya itu memang sangat dibutuhkan oleh para guru Pak. Selain itu kami juga bisa diajak melihat langsung di tempat kawan-kawan CBP, dan kita lihat kondisi konkret yang sebenarnya apa sih yang terjadi di sana, bagaimana penguatan mereka, bukan lagi hanya berdasarkan di ruangan stop selesai gitu Pak. Yang kali ini memang ada berkelanjutan, itu sangat sudah luar biasa Pak. Itu yang membedakan. Terima kasih Pak. Dan Mas Menteri, Bu Sila ini adalah instruktur nasional Mas Menteri. Mulai sangat tahu program seluruhnya seperti apa. Dia pengajar di praktek, dia mendampingi CGP kita. Jadi pendapatnya tadi itu karena dia juga sama instruktur nasional sebelumnya, itu luar biasa menurut saya. Jadi instruktur nasional aja punya pendapat ini kayak siang dan malam bedanya ya programnya ya. Wah itu berarti udah. Jadi saya percaya. Karena saya masih kadang-kadang skeptis. Aduh, gimana cara kita lebih baik? Silakan yang lain. Terima kasih Bu. Terakhir Bu Wida Yanti, silakan Bu Wida. Ya, assalamualaikum Mas Menteri. Saya di Sumatera Barat. Saya memang sama ya dengan Bu Sula ya, saya juga instruktur. Saya tahu perbedaannya sangat berbeda sekali antara pelatihan sebelumnya. Kalau sebelumnya biasanya mereka ditunjuk, jadi merasa ada yang terpaksa begitu. Tetapi untuk program ini luar biasa sekali, karena memang semua dari hati nurani peserta masing-masing, jadi semangatnya dibuat berbeda. Kemudian sebagai instruktur, biasanya saya hanya memberikan instruksi saja tanpa mengikuti program ini. Tetapi untuk program guru penggerak sebagai pendamping atau pengajar praktik, saya juga ikut programnya. Misalnya mereka sekarang membuat mini program, jadi kita sebagai pendamping juga membuat atau mempraktikkan langsung di sekolah. Jadi bukan hanya sekedar teori, langsung misalnya pesertanya atau guru penggeraknya bikin ini, kita juga membuat hal yang sama gitu. Jadi kita jalan bersama-sama antara guru penggerak dan pengajar praktiknya. Begitu Mas Menteri. Terima kasih. Terima kasih Bu Wida. Kita lanjut ke Sulawesi, Bu Arisma. Silakan Bu Arisma. Ya, assalamualaikum Mas Menteri. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Menurut saya program ini sangat berbeda dengan program-program yang lain yang pernah saya ikuti. Program ini sangat luar biasa menurut saya. Saya sebagai guru biasa, sebelum tergabung dalam program ini, saya memiliki mindset yang kurang peka terhadap bagaimana kondisi murid, bagaimana kondisi saya belajar atau mengajar dalam kelas, ataupun berinteraksi dengan teman-teman mengajar ataupun dengan pimpinan. Namun setelah bergabung dengan program ini, waduh, sangat luar biasa, dan saya belajar banyak tentang bagaimana filosofi pendidikan kita lebih mendalam, kemudian bagaimana menjadikan guru seorang pendidik yang baik, dan bagaimana menciptakan pembelajaran yang tentunya berpusat pada murid. Mungkin itu saja. Terima kasih. Boleh saya koreksi dikit Bu, dari penjelasan Ibu, kayaknya Ibu sedikit salah. Ibu bukan guru yang biasa, Ibu guru yang luar biasa. Menurut saya. Ya, baru berproses mudah-mudahan bisa menjadi lebih baik dari yang sebelumnya dengan mengikuti program ini. Orang-orang luar biasa itu nggak pernah mengira dirinya luar biasa. Itu yang saya tahu sama saya. Orang-orang
kalau tadi udah ada guru SD, SMP, dan barusan guru Arisma guru SMA. Nah, sekarang kita ke guru TK langsung di Bu Theodania dari Nusa Tenggara Timur. Silakan Bu Theodania. Salam Pak Menteri, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang luar biasa dan sangat berharga ini. Pendapat saya mengenai program Guru Penggerak, dia tentunya berbeda dengan program-program yang lain dari kementerian, di mana dalam program Guru Penggerak ini, sasaran awalnya yang itu di modul pertama 1.1 mengenai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Di situ sasaran pertamanya adalah kami guru sendiri, di mana kami berefleksi terhadap diri kami sendiri, bagaimanakah kami selama ini sudah sesuaikah kami sebagai pendidik sesuai dengan filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Salah satunya seperti yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa guru ibarat petani kehidupan. Apakah kami selama ini sudah seperti itu? Di situ kami mulai berefleksi dan mulai membenahi diri, di mana perubahan sebelum kita merubah orang lain, bahwasanya perubahan itu dimulai dari kita sendiri. Demikian juga di dalam modul-modul yang ditampilkan di dalam program Guru Penggerak ini secara sistematis, di mana dimulai dengan program Merdeka, yaitu mulai dari diri sendiri, di mana guru mulai berefleksi tentang diri sendiri, kemudian dituntun ke elaborasi pemahaman, refleksi sampai dengan hasil akhir di aksi nyata. Dengan begitu pembelajaran kami menjadi sistematis, jelas, dan sangat mudah dipahami oleh kami. Ya, begitu. Terima kasih Bu Theodania. Demikian Mas Budi, ada tanggapan silakan Mas Budi. Ada luar biasa saya mendengar beberapa hal tadi ya. Saya mendengar pertama adalah untuk kita bisa menyerap informasi secara lebih efektif, kita harus dulu mengkoreksi pemikiran kita mengenai apa sih sebenarnya tujuan pendidikan. Dan yang kedua yang saya dengar adalah kita harus, sebelum kita mau keluar dari badan kita, dari otak kita harus pertama masuk ke dalam dulu untuk melakukan refleksi. Ini adalah membuat prakondisi yang harus dilakukan sebelum adanya perubahan yang bisa berdampak pada guru-guru dan anak-anak lain. Jadi PR pertama mengerjain diri sendiri dulu, iya nggak sih? Itu dulu. Pas kita udah ngerjain diri kita sudah beres, kita menyadari apa sih sebenarnya misi kita, kalau misi kita ini untuk anak atau tidak gitu, ya kan? Itu dulu diberesin. Kalau misinya untuk anak, tiba-tiba terbukalah suatu dunia yang baru. Tiba-tiba yang tadinya seperti beban pembelajaran malah menjadi suatu hadiah atau kado untuk saya bisa menyerap informasi baru. Yang tadinya saya merasa, sulit, ini anak yang sulit di kelas saya, jadi ngerepotin buat saya, ini berubah menjadi, wah ini tantangan luar biasa. Kalau saya bisa menggerakkan anak ini yang agak ketinggalan, saya bisa meningkatkan level saya, gitu loh. Jadinya cara kita melihat tantangan itu semua mudah. Tapi ini bukan konsep-konsep yang berbeda dengan konsep-konsep kepemimpinan di masa ini, di masa depan kita, gitu, di masa seluruh ekonomi industri. Apa yang diajarkan Bapak dan Ibu di berbagai macam daerah guru adalah yang diajarkan guru-guru saya di industri, guru-guru kepemimpinan saya, jagoan-jagoan dari Jakarta sampai ke Silicon Valley. Ini adalah konsep-konsep yang paling fundamental mengenai kepemimpinan. Dan itulah yang sebenarnya kenapa nih ada perasaan apa ya, kayak bukan merdeka saja, tapi mungkin ada perasaan di dalam hati Bapak Ibu ini ada suatu hal yang tiba-tiba nyala, ada lilin yang tiba-tiba menyala gitu. Itu karena filsafat daripada pembelajaran ini adalah melepaskan potensi jiwa kepemimpinan Bapak Ibu masing-masing dengan misi yang jelas. Jadinya kalau kita mendapat berbagai macam misi informasi, disuruh ini sama ini, disuruh itu sama itu, online ada ini, di mana-mana ada ini, kita selalu bisa menanyakan, ada simplifikasi apa sih yang terbaik untuk anak. Dan pada saat itu udah jelas, keputusannya biasanya lebih cepat gitu. Jadinya harapan saya guru-guru ini juga bisa mengambil keputusan lebih cepat dan nggak pakai nunggu dulu dibolehin apa enggak, nunggu disuruh apa tidak, karena dia sudah menyadari bahwa dia harus terus bereksperimentasi di tingkat sekolah dan mendorong dan membawa teman-teman. Jadi saya mendengar banyak komen-komen ini, saya malah belajar juga dari pengalaman ini.
Dan satu hal yang saya ketemu di Sorong dan yang satu hal yang saya lihat dari teman-teman di dalam webinar ini adalah saya belum pernah mendengar guru-guru yang mengkritik dirinya sendiri seperti guru penggerak. Saya di Sorong itu, guru-gurunya ada menjelaskan kepada saya bahwa sampai ada satu yang bikin saya terharu, dan nangis saya dengar. Karena gurunya itu bilang, saya baru sekarang tahu seberapa salah saya, cara saya berpikir. Gitu. Dan itu sebenarnya mengakui kesalahan itu adalah ciri-ciri terbaik bahwa guru-guru itu siap untuk belajar lagi. Itu bahwa pada saat kita sudah berani bilang bahwa kita perlu belajar lebih banyak, kita harus sempurna, itulah guru yang saya mau ngajar-ngajar di Indonesia. Itulah guru-guru yang saya mau menjadi kepala sekolah, yang menjadi instruktur LPTK, yang menjadi pengawas masa depan, adalah guru-guru yang selalu kritis terhadap dirinya dan tidak merasa dia sudah tahu, tidak merasa bahwa dia itu sudah sempurna. Dan itu yang namanya growth mindset. Itu yang saya sama Mas Iwan ini sedang mencoba menyebarkan. Apa sih kalau kita mau guru yang baik itu apa? Bukan guru yang paling pintar mengukur pakai tes, bukan guru yang paling anak-anaknya dapat ujian yang tertinggi, bukan. Guru-guru terbaik adalah guru-guru yang punya growth mindset, guru-guru yang selalu mengambil waktu dan motivasi untuk belajar untuk dirinya. Makanya guru yang baik adalah bukan cuma guru yang mengajar, adalah guru yang belajar dan terus mau belajar. Udah, kalau udah guru udah punya virusnya mau belajar terus, itu guru akan menjadi guru yang terbaik secara otomatis. Udah dikasih sumber daya oleh pemerintah, oleh Pemda, oleh teman-temannya dan lain-lain. Dan teman-teman, terakhir adalah yang saya juga dengar adalah teman-teman tadi berkomen mengenai relevansinya, langsung bisa dipraktekkan, langsung bisa diadaptasi. Tahu nggak kenapa? Karena yang bikin materi-materi dan modul-modul ini adalah guru. Yang menggodok, di bawah saya sama Mas Iwan, yang menggodok semua modul-modul pelatihan ini. Yang bukan orang yang berteoritis, tapi mereka adalah guru-guru, gurunya guru yang udah pernah tahu seperti apa tantangan di dalam kelas, yang udah menyadari apa yang membutuhkan di dalam ruang kelas. Jadinya guru untuk guru, pelatihan guru ya harus juga ditulis oleh guru yang meningkatkan kapasitas guru juga harus guru juga gitu loh. Nggak bisa saya yang ngajarin, terus guru lain nantinya nggak relevan gitu. Ya udah, itu yang saya senang. Mungkin pertanyaan terakhir saya ini karena kayaknya nanti saya mau kasih waktu buat teman-teman nanya saya juga. Saya mau tahu apa satu perubahan terbesar yang setelah dari belum selesai tidak 4,5 bulan, apa satu hal yang menurut anda sekarang akan berubah? Apa perubahan tersebut? Ya jangan banyak perubahannya, pilih satu yang terpenting gitu ya. Dan apa yang akan anda lakukan berbeda ke depan? Ya, silakan. Sekarang saya mulai dari Bu Teodania dulu ya. Silakan Bu. Terima kasih kembali atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Terima kasih atas pertanyaan Pak Menteri. Apa yang mau saya ubah dari diri saya? Pertama adalah perilaku saya. Saya mau menjadi inspirator bagi anak-anak didik saya, menjadi inspirasi bagi rekan sejawat saya maupun guru-guru pada tingkat jenjang yang lebih tinggi lainnya. Apa yang akan saya lakukan? Tentunya setelah saya menjadi inspirasi, saya ingin melakukan perubahan. Karena saya mengajar anak TK, jadi saya maunya perubahan perilaku positif pada anak saya. Penanaman budaya positif itu lebih dilakukan secara konsisten lagi, sehingga anak-anak yang keluar dari sekolah saya, dari kelas saya, mempunyai perilaku atau budaya positif yang bisa dibawa pada jenjang-jenjang pendidikan berikutnya. Seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan anak usia dini adalah masa emas golden age bagi sebuah anak, di mana jika diletakkan dasar-dasar yang baik, maka itu akan terbawa terus bagi seorang anak untuk jenjang pendidikan selanjutnya. Terima kasih Pak Menteri. Terima kasih Mbak Jo dan kalau kita tanya Mas Menteri. Ya, oke. Bu Arisman, silakan Bu Arisman. Terima kasih Mas Menteri. Perubahan yang akan saya lakukan tentunya yang pertama adalah perubahan dalam diri saya sendiri. Bagaimana saya bertindak, bagaimana
terutama bagi siswa saya atau murid saya. Kemudian bagaimana saya bisa menjadi penggerak bagi teman-teman saya untuk melakukan perubahan yang lebih baik, terkhusus mulai dari sekolah saya sendiri. Nah, bagaimana saya bisa mengembangkan rekan-rekan guru saya, dan bagaimana saya bisa menjalin komunikasi yang efektif dengan seluruh stakeholder yang ada di sekolah, misalkan dengan kepala sekolah tentunya, dalam mendukung program-program yang akan nanti dilakukan setelah program pendidikan guru penggerak ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Mas Menteri. Perubahan dalam diri saya memang yang pertama dari segi emosional saya memang berusaha untuk berubah dari awal-awalnya dalam menghadapi, terutama dalam menghadapi siswa-siswa saya. Setelah mengikuti ini, saya lebih merasa peka dan lebih merasa menghargai anak-anak didik saya di kelas, terutama sesuatu yang positif. Misalnya saya berusaha untuk menghindari kata-kata negatif seperti jangan begini, jangan begitu, jangan, mulai dari hal sederhana itu. Saya mulai berlatih hal tersebut sehingga mereka lebih merasa nyaman dan sama-sama menikmati masa-masa anak-anaknya di dalam kelas. Jadi hal kecil saja saya belajar untuk menghindari kata-kata negatif di dalam kelas. Itu Mas Menteri. Terima kasih Bu Ida. Silakan ke Bu Sila lagi ya. Silakan Bu Sila. Terima kasih Iwan. Jadi Mas, saya ingin berubah hampir sama dengan kelemahan, tapi secara beda. Jadi sama yang saya ingin ubah dari diri saya adalah kepedulian saya, Mas. Jadi di sini mengapa kepedulian saya ingin saya ubah? Kadang kita sebagai guru itu selalu merasa lebih mempedulikan lingkungan kita, kelas kita sendiri, diri kita sendiri. Ketika kita merasa, oh saya sudah merasa sukses, sudah gitu kan. Oh saya merasa peluang saya sudah terbaik, sudah, tanpa kita sadari di luar sana masih banyak kawan-kawan yang perlu kita bersamai. Jadi dengan program ini, apalagi ketika saya mendampingi, itu memang saya melihat banyak sekali kawan-kawan yang perlu kita bersamai di sana. Dengan saling mempedulikan, insya Allah dengan saling membangun kolaborasi, harapannya nanti pendidikan di Indonesia akan lebih maju. Itu Mas. Terima kasih. Terima kasih Bu Sila. Dan yang paling gampang pada hari ini Pak Edi, silakan Pak Edi. Terima kasih Pak Dirjen. Perubahan bagi diri saya, Mas Menteri, selain yang sudah dikatakan kawan-kawan, saya mencoba kalau diajarkan di modul 1 itu bahwa setiap anak itu unik, dia punya sesuatu dalam dirinya, dan juga kami diajarkan memetakan murid seperti itu Mas Menteri. Jadi yang coba saya lakukan hal konkretnya, mencoba sekarang untuk berkunjung. Nah, kalau dulu biasanya kalau dulu berkunjung ke rumah murid itu dianggap murid itu bermasalah. Kali ini kita ingin mengetahui bagaimana sih sebenarnya, apakah perhatikan nggak di rumah itu sama orang tuanya, karena lingkungan sekolah saya ini adalah lingkungan di mana masyarakat mayoritas adalah guru publik seperti itu Mas Menteri. Dan Pak Dirjen itu saja yang coba saya lakukan dulu selain yang dikatakan oleh kawan-kawan tadi. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian beberapa jawaban Mas Menteri dari CGP kita dan pengajar praktek. Mungkin ada tanggapan dari Mas Menteri? Ya, ini cukup luar biasa karena semuanya punya langkah-langkah konkret baik dari dalam dirinya maupun juga untuk menginfluence guru-guru yang lainnya. Tapi ada juga yang sampai ke orang tua pun. Jadi ini sebenarnya ini suatu tren yang sangat positif ya, bahwa ada berbagai macam implikasi atau berbagai macam kanal untuk melakukan perubahan di dalam lingkungan sekolah, dan semuanya valid. Itu semuanya valid, masing-masing sekolah berbeda, masing-masing individu berbeda, masing-masing guru penggerak pun berbeda. Jadi kita bukannya ingin melakukan suatu hal yang mendorong keseragaman, tidak. Kita ingin mendorong kebinekaan dalam, bukan hanya kebinekaan dalam berbudaya dan dalam toleransi sesama etnisitas dan agama, tapi juga kebinekaan dalam proses pembelajaran, kebinekaan dalam cara masing-masing sekolah proses pembelajarannya itu mau seperti apa gitu. Jadi kebinekaan itu menurut saya satu-satunya yang bisa menyambungkan apa isi hati masing-masing individu guru dengan kemampuan dia untuk meningkatkan kapasitas dan potensi murid-muridnya gitu. Jadi itu yang
sebenarnya menjadi hal motivasi. Saya ada pertanyaan terakhir, mohon maaf nih Mas Iwan, satu terakhir nih, karena saya pengen kalau ada satu saran atau kritik ataupun permintaan untuk biar jadi PR-nya saya sama Mas Iwan mengenai guru penggerak ini, apa yang Anda inginkan? Silakan bebas. Siapa yang dulu? Boleh izin? Silakan. Oke, Pak Ibu lalu Bu ini. Oke, izin Mas Menteri, mungkin kami bersyukur juga di daerah kami agak lumayan sinyalnya, sementara agak turun ke SP, agak berapa kilo dari sini Mas Menteri. Ketika mereka mengikuti itu yang sebenarnya mengikuti guru penggerak, namun kan kita secara baru. Nah, keterbatasan sinyal internet tadi mungkin bisa dibantu kali untuk kawan-kawan yang berada jauh dari jangkauan internet untuk tahap selanjutnya. Mungkin seperti itu saja Pak Mas Menteri. Silakan Bu Tirtani. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Harapan saya sebagai seorang calon guru penggerak, khususnya untuk CGP yang masih berstatus honorer, apakah bisa diperhatikan oleh pemerintah setelah mengikuti PGP ini, apakah kesejahteraan. Terima kasih Pak Menteri. Terima kasih Bu Tirtani. Silakan ada lagi? Ya, silakan Bu Wida. Silakan. Mas Menteri, saya hanya minta satu hal. Kemarin kepala sekolah kamu dan teman-teman yang lain ada yang mengeluh pengen ikut dari kepala sekolah penggerak, tetapi dibatasi usia dan masa jabatan. Jadi mohon berikutnya mereka diberi kesempatan, tidak perlu ada batasan usia misalnya. Jadi mereka pengen sekali ikut dalam program ini. Terima kasih Mas Menteri. Silakan. Masih ada? Mas Ira atau Bu Arisma? Silakan Bu Arisma. Ya saya Pak, mungkin Bu Arisma. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Mungkin saran yang saya ingin sampaikan yaitu mungkin di kedepannya, di masa depan, mungkin Mas Menteri atau Kementerian Pendidikan bisa menjadikan guru penggerak ini sebagai pemimpin pendidikan masa depan yang tidak akan luntur, kemudian menjadikan pendidikan itu dari politisasi sehingga kita sebagai guru apalagi guru penggerak nantinya betul-betul bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa tanpa ada politisasi ataupun lain hal sebagainya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Jadi kalau untuk kritik terhadap program ini sudah sangat baik. Jadi saya tidak memberikan kritik, hanya saran saja. Ini mewakili suara kawan-kawan, mungkin suara kawan-kawan di seluruh Indonesia juga. Jadi sarannya begini Pak, jika bisa ini kan yang mendaftar di PGP ini mereka banyak juga kawan-kawan guru honor. Jadi harapannya ada mereka mungkin diperhatikan lah dari seperti apa gitu. Itu Mas. Terima kasih Ibu Bapak semuanya. Semoga itu dari masukan-masukan buat kita yang itu jadi PR kita bersama. Terima kasih. Sekarang mungkin giliran teman-teman mau menanya saya. Iya, betul. Nah, ini silakan nih mungkin bisa langsung bertanya ke Mas Menteri. Silakan duluan. Silakan ya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan pertama yang telah diberikan untuk saya. Yang mau saya tanyakan di sini pada Bapak Menteri, apakah setelah lulus dari program guru penggerak ini, khususnya bagi kami guru honorer, dalam mengikuti seleksi P3K atau seleksi PNS, adakah nilai tambah tersendiri bagi kami untuk mengikuti kedua seleksi tersebut? Terima kasih. Kita tunggu dulu ya Mas Menteri, jadi nanti jawabannya langsung semuanya gitu ya. Oke. Silakan yang kedua, siapa yang namanya? Saya. Silakan Bu Wida ya. Iya Bu Wida, oke silakan Bu Wida. Ya, Mas Menteri, apa benar setelah mereka mendapatkan sertifikat guru penggerak nanti menjadi syarat untuk menjadi kepala sekolah? Jika itu benar, bagaimana dengan nasib pendamping ataupun fasilitator yang berasal dari guru?
apa mereka dalam mengikuti apa mereka dalam untuk mendapatkan sertifikat itu harus mendaftar lagi sebagai guru penggerak di angkatan berikutnya. Terima kasih Mas Menteri, kami tunggu kehadirannya di Sumeneb Madura. Oke, terima kasih Bu Nida. Sekarang langsung Bu Arisma tadi ya, silakan Bu Arisma. Terima kasih Pak atas pendapat yang diberikan. Mohon izin Pak Menteri, mungkin saya agak keluar dari sedikit dari guru penggerak. Mungkin pertanyaan saya adalah bagaimana langkah Kementerian Pendidikan melakukan perbaikan terhadap kondisi pendidikan sekarang ini yang mengalami berbagai masalah selama masa pandemi COVID-19 ini, terkhusus kepada peserta didik yang selama ini dapat dikatakan sebagai generasi rebahan karena mereka hanya belajar dari rumah tanpa aktivitas yang lain. Mungkin itu, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Arisma, Bu Sila. Baik, terima kasih Pak. Jadi pertanyaan saya sebenarnya udah beberapa teman, tapi ini saya ambil pertanyaan lain. Dan ini saya ambil berdasarkan beberapa kali saya melakukan pendampingan individu, sampai saat ini ada pendampingan individu ketiga. Jadi di tempat saya dampingi itu kondisinya memang daerah pelosok Mas. Salah satunya seperti yang di background ini berbatasan langsung dengan Malaysia. Beberapa kilometer lagi sampai 3 km itu sudah Malaysia. Jadi pertanyaan saya nih, apakah ada program khusus Mas dari Kemendikbud yang benar-benar dirancang untuk berpihak pada para pendidik atau komisi pendidikan di daerah pelosok ini? Atau ringkasnya upaya konkret atau usaha apa yang sedang dilaksanakan Kemendikbud untuk dapat memfasilitasi GPK dan peserta didik dalam upaya pemerataan mutu pendidikan di daerah yang seperti tidak terjangkau sinyal, listrik, atau dengan kondisi jalan aksesnya seperti itu, agar kami yang berada di pelosok ini tidak merasa dikesampingkan ketika ada kebijakan baru yang dicanangkan. Tapi kalau untuk khususnya program PGT ini sudah sangat luar biasa Mas. Jadi maksudnya untuk program khusus ini. Terima kasih. Terima kasih Bu Sila dan semuanya. Silakan Mas Menteri mungkin tanggapannya langsung secara keseluruhan ya. Jadi ada beberapa hal yang mungkin bisa langsung sama gitu. Silakan. Oke, tadi saya catat nih pertanyaan-pertanyaannya. Oke, yang pertama mengenai guru honorer ya. Ya, betul. Ya, jadi begini. Sekarang kan ini tahun pertama nih bahwa semua guru honorer bisa mengikuti tes seleksi, ya semua guru honorer. Jadi tidak kapasitasnya akan dijamin cukup semuanya mengambil tes paling tidak sekali di tahun ini. Tapi dia kalau gagal pun bisa mengambil beberapa kali gitu ya. Jadinya ini pertama kalinya kita bertahun-tahun belum pernah kita ada formasi sebesar 550 ribu ya sekitarnya. Ya, sudah 500 ribu lebih formasi ya, tapi ya yang masuk, yang lulus, yang lolos seleksi saja gitu. Jadi kalau yang lolos seleksi cuma 100 ribu ya cuma 100 ribu, kalau 500 alhamdulillah. Kalau yang lolos seleksi di atasnya 500 ribu, ya buat formasi tahun berikutnya mereka lah yang akan juga berdapat kesempatan. Jadinya jangan putus asa dulu, lihat dulu, belajar dulu cara mengambil tes seleksinya. Udah ada Mas Iwan bekerja keras luar biasa memberikan semua pelatihan online. Sudah ada online university khusus untuk SP3K ini ya, untuk semua. Jadinya jangan putus asa dulu, belajar sebaik mungkin, melakukan tes, lalu lihat nanti hasilnya. Nah, di luar itu tetap saja seleksi guru penggerak ini harus disadari. Seleksi guru penggerak itu ada level yang lebih tinggi lagi. Benar Mas Iwan? Ya. Jadinya secara otomatis pemerintah akan mencoba, janji saya adalah kita akan mencoba mencari jalan bagaimana bahwa guru penggerak ini karena mereka mau menjadi masa depan pemimpin, ya secara langsung bagaimana dia menjadi kepala sekolah kalau dia tidak punya status, gimana? Ya kan? Bagaimana dia mau menjadi pengawas atau kajiannya? Kita sedang mencari jalan, kita sedang memperjuangkan bagaimana agar lulusan-lulusan PGP ini bisa mendapatkan status ASN karena seleksinya sudah jauh lebih intensif daripada tes tertulis doang, udah di interview, udah harus nulis esai, ya kan? Udah juga harus ngikutin program 9 bulan. Jadinya secara logis pemerintah pasti akan memperjuangkan. Tapi tentunya ini kan bukan keputusan Kemendikbud saja Bapak Ibu. Kita harus mendapat persetujuan dari Pak RB, menteri-menteri lain ya. Jadi mohon kesabaran, tapi secara prinsip pasti kita akan perjuangkan. Itu ya untuk honorer ya.
Tapi jangan dulu ikut tes seleksinya segera gitu ya. Dan jangan ambil tesnya itu kok. Mbak, itu penting sekali, kita harus pede masuk ke situ. Kalau gagal masih ada 2 kali lagi bisa mencoba gitu kan, jadi nggak masalah. Nah, masih tolong koreksi saya nih. Pertanyaan yang kedua adalah, kalau misalnya kedepannya ini akan menjadi suatu syarat atau suatu akselerasi untuk menjadi kepala sekolah, pengawas, guru LPTK dan lain-lain, gimana kalau peran-perannya pembimbing ya? Masih tolong koreksi saya ya kalau saya salah. Tapi seharusnya peran apapun dalam program guru penggerak itu seharusnya valid ya Mas Iwan ya. Betul, maksudnya bahwa itu sudah kualifikasi untuk menjadi pemimpin. Jadi mau dia peran guru penggerak, pembimbing dan lain-lain, bahkan ada peran-peran lain gitu. Pokoknya apalagi pembimbing itu, mungkin kriterianya pembimbing kan malah lebih ketat gitu ya mungkin ya. Jadi tidak perlu khawatir harus mengikuti menjadi guru penggerak lagi, tidak. Asal sudah berpraktik masuk program ini dan mengikuti pelatihan dan kinerjanya baik selama periode 6-9 bulan itu berarti akan memenuhi kriteria untuk menjadi calon pemimpin di pendidikan. Jadi kita bukan ingin merepotkan, kita ingin memudahkan bagi kader-kader terbaik kita yang mengerti caranya dan punya motivasi untuk melakukan perubahan, bukan hanya pada anak-anak, tetapi pada guru-guru di sekitarnya dia. Itu yang lebih penting lagi, menjadi pemimpin institusi-institusi pendidikan kita. Dan yang kita lakukan adalah membuat sangat sulit untuk orang-orang yang tidak punya motivasi melakukan perubahan untuk menjadi kepala sekolah, pengawas, dan guru-guru di LPTK dan lain-lain. Kita ingin membuat itu sulit bagi mereka. Makanya tadi yang gue bilang, tolong sistem pendidikan kita dijauhkan dari politisasi, ya kan? Sistem pendidikan ya ini caranya, pemimpinnya itu harus dengan suatu kriteria yang ketat, melalui suatu program di mana dia terbukti harus bisa melakukan perubahan. Dan itu adalah kriteria kepemimpinan, bukan hanya di pendidikan, harusnya di mana-mana itu kriteria kepemimpinan itu adalah kemampuan melakukan perubahan. Karena nggak ada satupun di negara ini yang tidak butuh perubahan, ya. Jadinya itu kira-kira ya, semua orang dalam guru penggerak itu pasti punya potensi untuk menjadi calon kepala sekolah atau pengawas atau guru di LPTK. Nah, apa saja tantangan-tantangan dan masalah program kita selama pandemi? Banyak sekali sih. Saya senang bahwa program-program kita yang pra-pandemi itu masih bisa alhamdulillah jalan walaupun dengan tantangannya, tapi banyak fokus waktu saya itu adalah penanggulangan di masa pandemi ini. Jadinya yang pertama kita keluarkan kan kurikulum darurat, harapannya itu bisa memudahkan bagi guru-guru untuk harus kejar tayang semua kurikulum. Untuk kita sediakan kuota, kayak tadi videonya salah satu guru penggerak kesulitan anak-anak kepada main game semua, jadi kita keluarkan kuota belajar. Orang tua yang punya 3 anak itu jadi mahal sekali biaya kuotanya kalau dia harus nge-zoom tiap hari, dia akan ngirim dokumen tiap hari. Jadi inovasi bantuan kuota menjadi salah satu inovasi yang kita lakukan. Kita membuka fleksibilitas secara maksimum untuk dana BOS. Dana BOS boleh digunakan untuk semua kebutuhan menurut diskresinya kepala sekolah. Kita percaya kepada kepala sekolah apa yang dibutuhkan sekolahnya, dari beli sandang untuk bawa anaknya atau gurunya dari pulau sebelah, untuk siap-siap untuk tatap muka dan berbagai macam aktivitas lainnya. Kartu buat universitas keringanan kita lepaskan. Kita juga mengarahkan BOS kinerja dan BOS afirmasi untuk sekolah swasta untuk pertama kalinya. Banyak sekolah swasta yang sangat kesulitan, jadi bagaimana selalu transformasi administrasi yang harus kita lakukan dari sisi keuangan dan anggaran, agar yang paling kesulitan di lapangan bisa bergerak duluan untuk membantu dirinya gitu. Lalu kita mulai buka dari tahun kemarin zona kuning dan hijau sudah boleh, dan sampai bulan Januari ini, awal Januari ini sudah sekarang semua zona boleh buka tatap muka terbatas, tapi banyak sekali Pemda yang sekarang memutuskan belum siap gitu.
Tapi insya Allah dengan vaksinasi yang akan kita akselerasi sampai bulan Juni ini, kita akan mengeluarkan peraturan yang baru yang akan mendorong sekolah untuk melakukan tatap muka terbatas pada saat guru-gurunya sudah divaksinasi. Jadinya banyak sekali effort kita adalah untuk satu-satunya solusi pribadi adalah kembali ke sekolah. Jadi jangan lupa itu. Jadi semua usaha kita itu ya harus buat anak-anak itu kembali ke sekolah seaman mungkin gitu. Karena ini sudah 1 tahun dan dampaknya ini bisa permanen kepada anak-anak kita gitu. Jadi ini bukan suatu hal yang kita harus balik-balik sekolah ini harus cepat sekali, dan walaupun sudah kita bebaskan untuk membuka, tetap saja saya mendorong terus tapi masih banyak yang belum mau buka. Jadi ini yang suatu hal yang menjadi PR besar kita di Kemendikbud untuk mendorong Pemda untuk segera melaksanakan ini. Dan harusnya dengan vaksin harusnya tidak ada alasan lagi. Tanpa memaksa anak-anak, orang tuanya memaksa anaknya pergi ke sekolah ya, kalau itu hak orang tua. Kalau orang tua tidak mau anaknya ke sekolah, itu adalah hak orang tua. Jadi itu kira-kira beberapa inisiatif yang kita lakukan di masa pandemi ini buat mobil darurat, tentang internet dan lain-lain. Ada banyak deh pokoknya. Saya tak bisa seharian menjelasin apa lagi aktivitasnya, tapi yang besar-besar itu. Nah, program khusus untuk daerah pelosok di luar PGP. Ya, PGP itu bukan daerah khusus pelosok, ya itu program yang untuk semua daerah, termasuk daerah-daerah 3T. Tapi ada beberapa kebijakan kita yang sangat berpihak kepada daerah 3T. Salah satunya adalah untuk memastikan prioritasi bahwa digitalisasi sekolah bagi laptop, proyektor dan wifi itu kita pastikan bahwa daerah 3T itu menerima, ya, karena mereka yang paling membutuhkan. Tentunya kalau udah ada koneksi internet remote itu masalah lain, beda, itu harus kita berkoordinasi dengan kementerian lain. Nah, jadi itu yang pertama, kita akan memastikan bahwa daerah 3T ini menerima laptop secara berjenjang gitu ya, sehingga mereka paling tidak punya bisa mengakses program guru penggerak, semua program penyederhanaan kurikulum kita, pelatihan. Kalau nggak ada laptop, nggak ada cara mengakses, gimana guru-guru dan anak-anak mau mengakses semua bantuan kita. Itu yang pertama. Kedua adalah tahun ini adalah tahun pertama di mana BOS itu udah satuan unitnya itu majemuk, artinya anaknya yang kita berikan sekolah itu mengikuti indeks kemahalan. Tempat-tempat semakin jauh, ya semakin terpencil, itu indeks kemahalannya meningkat. Sehingga ada pulau-pulau di Papua sekarang yang dosnya naik 2 kali lipat. Ada sekarang untuk tahun ini di Maluku, di beberapa pesisir atau di kepulauan itu meningkat karena dosnya totalnya 40%. Jadinya anggaran untuk sekolah ini sekarang pro afirmasi. Pro bagi yang paling mahal beli barang, ngirim barang paling sulit, ya kan? Biaya transportasi paling mahal dan lain-lain. Di daerah semakin terpencil, dana bos anaknya meningkat sangat tinggi, gitu. Jadinya kita benar-benar mengikuti sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bahwa dana bos itu sekarang majemuk, bukannya Pak anaknya di Jogja, Jakarta, Maluku, sama Papua bisa main, nggak bisa. Jadi kita benar-benar afirmasi situasi. Kedepannya tentunya akan ada berbagai macam program-program lainnya, seperti kita harus memastikan baru saja kita mengeluarkan Kampus Merdeka, kita mengirim 15.000 anak mahasiswa terbaik kita. 15.000 mahasiswa itu baru batch pertama ya, yang masuk itu 35.000, kita cuma bolehin masuk 15.000. Semester kedepannya akan lebih besar lagi. Jadi kita akan melakukan pengiriman bantuan mahasiswa kepada guru-guru dan kepala sekolah di sekolah-sekolah, di SD, di daerah-daerah 3T, di daerah-daerah yang paling membutuhkan bantuan untuk menjadi asisten-asisten guru dan kepala sekolah untuk bisa melakukan perubahan, untuk membantu anak-anak yang mungkin lebih ketinggalan, melakukan bimbingan belajar untuk mereka, untuk meningkatkan daya literasi dengan mengadakan pembacaan, untuk membantu proyek-proyek atau aktivitas lainnya, membantu masa PJJ, pengenalan untuk teknologi pada guru-guru. Jadi kita akan kirim pasukan Bapak Ibu ke daerah-daerah 3T, pasukan mahasiswa-mahasiswa yang pintar-pintar, yang termotivasi, agar mereka juga belajar mengenai negara mereka dan belajar menghayati ya jiwa sosial, karena itu yang sangat kurang. Kita harus meningkatkan ini di pendidikan anak mahasiswa kita.
ya, jiwa sosialnya itu, dan mereka harus berkontribusi untuk adik-adiknya mereka, ya. Tapi juga ini adalah bantuan gratis bagi para guru-guru yang sedang kewalahan, kekurangan tenaga, dan mungkin bisa belajar beberapa hal dari anak-anak mahasiswa seperti teknologi, penggunaan aplikasi-aplikasi baru dan lain-lain, gitu ya. Jadi itu beberapa hal yang benar-benar berpihak kepada daerah-daerah yang lebih membutuhkan. Kedepannya tentunya ada berbagai macam program khusus yang akan kita kerahkan untuk daerah IAT seperti itu, yang perlu kita kirim guru-guru penggerak mungkin lebih banyak di situ, dan harus ada insentifnya juga. Jadi itu yang sedang kita godok bersama dengan GTK. Kira-kira itu saya rasa masih yang seperti ini kita udah lewat waktu. Saya tahu kita ada ini, mohon maaf tadi kelewat nanyanya tadi ya Pak tertulis. Mas Menteri, ini kita juga selain dengan guru-guru yang hebat luar biasa ini juga ada sekitar 2.000-an yang di Zoom. Itu Mas Menteri ada pesan terakhir untuk sebagai motivasi atau semangat buat kita semua? Ada. Ini suatu kebanggaan dan kehormatan buat saya bisa berbicara dengan para guru-guru penggerak. Mas Iwan, tolong catat permintaan saya adalah ini bukan yang terakhir. Kalau bisa kita bisa kumpul-kumpul, kalau nggak bisa secara fisik, paling tidak secara virtual untuk mungkin sesi tanya jawab langsung terbuka gitu, kayak sesi yang buat internal Mas Iwan. Kita boleh mengasah apapun, opini apa, jadi saya ingin merekomendasikan kita ada pola ya, bertemu dan berbincang mengenai ini karena penting sekali. Kedua adalah mohon sadari bahwa menjadi guru penggerak itu bukan sesuatu yang mudah, malah ini merupakan salah satu yang tersulit, ya. Jadinya bagi teman-teman Bapak Ibu yang ingin bergabung menjadi guru penggerak, jangan kasih tahu semua manis-manisnya aja. Tolong beritahu juga pahit-pahitnya apa dan seberapa sulit. Jadi kenapa bilang itu? Karena kita kan punya kertas nih, gimana? Kita ingin teman-teman yang benar-benar bermotivasi untuk bekerja, untuk melakukan perubahan. Dan perubahan itu berarti orang yang kulitnya tebal dan udah pantang mundur, dan yang sudah biasa dengan menghadapi cobaan gitu. Jadi kita perlu guru-guru penggerak yang tangguh. Tapi tolong difilter Bapak Ibu. Kita maunya yang tangguh, yang berani melakukan perubahan. Guru penggerak itu guru yang melihat kesulitan sebagai tantangan yang akan mendorong dirinya menjadi orang yang lebih baik. Guru penggerak itu melihat anak yang tertinggal di kelas sebagai kesempatan untuk mengasah kapabilitasnya dia, karena dia percaya anak itu punya potensi yang lebih. Guru penggerak itu percaya dan bukan putus asa dengan guru-guru yang mungkin agak sedikit lambat melakukan perubahan. Ya, dia bukannya malah mendorong mereka menjauhi mereka, malah guru-guru yang paling tidak mengerti atau tidak mau melakukan perubahan, guru penggerak itu malah yang paling senang ingin mendekati dia melalui pendekatan batin untuk bisa merubah paradigma itu. Guru penggerak itu bukan hanya terima perintah daripada kepala sekolah. Guru penggerak itu yang sering-sering mengganggu kepala sekolah untuk melaksanakan perubahan di seluruh sekolahnya. Ya, guru penggerak itu, ciri-ciri guru penggerak itu yang selalu mentok-mentok di guru kepala sekolah, ya, dan juga kayak Pak kita lakukan ini, kami mau ada program baru atau apa gitu, atau ibu kepala sekolah. Guru penggerak adalah guru yang menyadari bahwa dia nggak bisa waktunya semuanya habis buat belajar anak. Guru penggerak adalah guru yang menyadari bahwa waktu untuk belajar sesama guru, waktu untuk bermusyawarah sebagai satu tim orang dewasa di dalam sekolah itu adalah kunci daripada inovasi. Dan tanpa mereka bertemu bekerjasama dengan guru-guru lain, dengan kepala sekolah, itu tidak mungkin berhasil. Guru penggerak itu adalah guru yang menyadari bahwa kegagalan adalah keharusan. Karena
Karena kalau tidak ada kegagalan, artinya nggak pernah nyoba-nyoba hal yang baru. Bahwa kegagalan itu adalah pembelajaran. Gitu. Jadi guru penggerak adalah guru yang mendorong guru-guru di kepala sekolah di sekelilingnya untuk melakukan hal-hal yang berbeda. Hal-hal yang mungkin gagal, tapi paling tidak kalau gagal kita tahu itu gagal. Jadi kita coba yang berikutnya. Itu dengan ciri-ciri guru penggerak. Ciri-ciri guru penggerak adalah guru penggerak yang secara otentik mau dan berani membagi ilmunya, berani tampil di depan guru-guru lain di YouTube, di sosmed untuk menunjukkan saya belajar apa hari ini, agar guru-guru lain menyadari bahwa sebenarnya program guru penggerak ini adalah program yang dari guru dan untuk guru, dan ujung-ujungnya adalah untuk melepaskan potensi anak-anak. Ya, jadi itu adalah ciri-ciri guru penggerak. Guru penggerak menyadari bahwa semua anak itu berbeda dan menyadari potensi di dalam setiap anak dan setiap guru di sekitarnya. Dia punya growth mindset terhadap dirinya, tapi dia juga punya growth mindset terhadap orang-orang di sekitarnya. Tidak mungkin ada yang namanya guru penggerak yang percaya orang dewasa maupun anak kecil itu tidak punya potensi berubah secara positif. Ya, saya selalu ditanya, Mas Menteri, guru yang terbaik itu seperti apa? Jawaban saya adalah selalu guru terbaik adalah yang merasa dirinya harus selalu belajar dan percaya akan potensi manusia di sekitarnya, dia termasuk anak-anak. Dan saya selalu ditanya, Mas Menteri, guru yang terburuk itu seperti apa? Dan saya selalu jawab, guru yang terburuk adalah guru yang tidak percaya dengan potensi rekan-rekannya dan potensi murid-muridnya dia. Dia merasa ya udah anak ini udah bodoh, anak ini udah misalnya sampai ke sini aja. Guru rekan kerja guru saya ya biasanya tak bisa berubah dia, dia cuma bisa gitu. Itu adalah guru yang terburuk, yang tidak percaya akan potensi anak-anaknya. Sesulit apapun anak itu belajar, dia tidak percaya potensi anak itu bisa lebih baik. Dan itu adalah selalu jawaban yang kadang-kadang mengeluarkan potensi, karena banyak yang mau saya jawabnya adalah guru yang paling hebat itu guru yang paling pintar. Guru yang paling hebat itu guru yang tes kompetensinya tertinggi. Kenapa? Enggak, saya jawab sejujurnya. Guru yang terbaik adalah guru yang percaya akan potensi guru-guru dan anak muridnya dia. Dan dia akan melakukan apapun, bereksperimentasi untuk mencapai peningkatan potensi. Saya rasa itu saja dari saya, Mas Iwan. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Mas Menteri, dan kami sangat luar biasa senang sekali, dan mudah-mudahan seperti Mas Menteri kita lanjutkan tadi arahan Mas Menteri untuk membuat sesi-sesi selanjutnya dengan CGT kita dan pengajar praktek dan semua keluarga besar dari pendidikan berkebutuhan. Saya terima kasih Mas Menteri dari kami. Demikian dialog kita dengan Mas Menteri, Bapak Ibu semua. Semoga ini menjadi hal-hal yang baik yang nanti bisa menjadi menguatkan semangat dan kemudian menambah uji kita untuk melakukan perubahan-perubahan. Terima kasih Mas Menteri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembalikan ke Bayu. Selamat Bayu. Baik, terima kasih Mas Dirjen ya, saya dari Mas Menteri Jaga, sekarang saya pakainya dengan Mas Dirjen. Dan ini sebenarnya yang terjadi saya itu bukan guru. Saya juga jadi pengen ikutan guru penggerak, tapi saya nggak bisa gitu. Jadi saya bantu doa saja, saya dukung saja. Ini mudah-mudahan yang melihat kita ada sekitar 2.000 keluarga besar ya program guru penggerak. Terima kasih sudah menyaksikan, terima kasih sudah mengikuti, mudah-mudahan juga lebih termotivasi untuk selalu memberikan persembahan yang terbaik begitu untuk dunia pendidikan kita. Nah, Bapak Ibu bicara soal program guru penggerak, tentu juga kita ingin tahu bagaimana rasanya mengikuti program guru penggerak, atau mungkin bagaimana testimoni para calon-calon guru penggerak yang sudah pernah mengikuti pembelajaran di guru penggerak. Saya akan ajak Anda untuk menyaksikan video testimoni berikut ini. Saya berharap guru penggerak menjadi motor penggerak dalam melakukan perubahan dalam dunia pendidikan, khususnya di kelas kita masing-masing. Yang kedua, harapan saya untuk anak-anak kita, semoga anak-anak kita mendapatkan pendidikan yang memerdekakan. Mereka bisa merdeka dalam belajar, kemudian berkembang sesuai dengan minat dan potensinya.
Pesan saya untuk rekan-rekan guru di seluruh Indonesia, marilah mengikuti program guru penggerak ini. Tidak akan ada ruginya. Karena apa? Karena yang sudah pasti Allah akan meninggikan derajat orang yang berilmu. Dengan mengikuti program ini, banyak sekali manfaat yang bisa kita berikan demi perubahan paradigma pembelajaran bangsa Indonesia yang lebih berkemajuan. Sementara itu untuk para pelaku pendidikan, kepala sekolah, dan praktisi lainnya, mari kita dukung guru penggerak. Ini adalah bagian perubahan dalam dunia pendidikan Indonesia. Ketika kita ingin maju, kita harus mampu melaksanakan zaman. Bahwasanya peradaban itu penting. Bangsa yang memiliki peradaban adalah bangsa yang senantiasa melakukan perubahan bagi generasi-generasi. Karena tujuan daripada program guru penggerak ini adalah bagaimana untuk memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk belajar. Sehingga melalui program ini saya dibentuk untuk menjadi seorang guru yang kreatif, inovatif untuk melakukan transformasi pendidikan di pulau tersebut. Niatkan dalam hati bahwa apa yang kalian lakukan itu merupakan suatu hal, suatu bagian di mana kalian melakukan perubahan untuk masa depan pendidikan Indonesia yang lebih baik lagi. Ayo kita lanjutkan pendidikan di Indonesia. Perubahan dimulai dari diri sendiri. Karena dengan mengikuti salam seksi guru penggerak, kita bisa melakukan inovasi dan perubahan pada pendidikan di Indonesia. Harapan saya sebagai calon guru penggerak, saya menginginkan perubahan semangat dalam diri saya untuk menjadi guru yang profesional, menjadi guru yang berfokus dan menjadi guru yang berpusat kepada anak sehingga teraplikasi dalam pembelajaran dan akhirnya bisa menjadikan anak-anak menjadi anak-anak yang aktif, kreatif, menjadi anak yang mandiri, berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur sesuai dengan filosofi Kerajaan Bayangkara. Ya baik Bapak Ibu, demikian tadi adalah video testimoni terkait dengan program guru penggerak. Sampai di sini dialog program guru penggerak bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk Anda yang masih ingin bertanya, masih ingin berdiskusi dengan Pak Menteri, berdoa ya, mudah-mudahan di kesempatan yang lain giliran Anda nanti yang bisa berbincang langsung dengan Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Saya sekali mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Sampai bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.